Pak Nuralin. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Begini Pak, saya minta izin kepada Bapak mewawancari Bapak terkait bagaimana kebijakan atau keputusan dalam pengambilan masalah yang mengandung dilema etik dan rujukan moral yang berbasis kebijakan-kebijakan universal. Apa Pak Nuralin bersedia? Bersedia. Makasih ya Pak atas waktunya. Begini Pak, yang pertama Bapak kan sebagai kepala sekolah di SD Raci 01. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Begini Mbak Neneng, pertama kita dulu apa itu etik. Ya. Tata sosial atau tata krama. Itu yang akan kita dulu definisinya. Bahwa itu merupakan budaya sekolah yang harus kita lestarikan, kita kembangkan untuk masa depan anak yang lebih baik. Di dalam identitas itu pertama kita sebagai sekolah kan ada beberapa. Pertama sekolah baru itu. Sebelum masuk kita cek dulu. Etika apa, tata krama apa yang ada sekolah ini yang sudah baik. Semuanya tentu yang baik maupun yang identifikasi masing-masing. Dan menyediakan namanya format servis. Di sana itu juga kita bisa minta bantuan teman guru yang sudah lama oleh guru senior. Itu bagian salah satu untuk mengidentifikasi tata krama atau etika yang ada di sekolah. Itu yang baik maupun yang buruk maupun yang belum berkembang. Sekarang kembali ke dilema etik ya Pak ya. Kalau dilema etik selama ini, bagaimana Bapak mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di SD Raci? Oke. Dilema etik gini Mbak Neng, ada kalanya anak-anak kan masuk guru sana ada karena kan di luar dari kenalan saya. Kadang ya disilat baik tapi disilat untuk hal yang baik kurang baik. Kami malah cara gimana? Ya cara tadi ada dua cara. Atau cara namanya hak prerogatif kepala sekolah, dan hak yang cara dengan namanya demokrasi. Kita undang. Memang perlu kita undang pak individu, program sebagai individual. Berjajak komunikasi baik-baik. Dan sepanjang adalah universal umum, ya, masih tahu wajar semuanya kita rapat bersama-sama menemukan formasi yang baik bagaimana etika di sekolah. Iya Pak ya, apabila ada masalah nih Pak, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan Pak Nuralin bagaimana untuk penyelesaiannya? Ya. Waktu itu etika profesi Mbak, ada etika profesi untuk guru kan ada, namanya etika profesi seorang pendidik. Manakala menyimpang, ada tahapan yang kita ambil. Misalnya dia menyimpang, kita adalah namanya banyak adalah diingatkan secara tertulis. Diundang, tapi jangan di tempat umum. Pertama diingatkan tidak mempan, masih berulang kali kesalahan di dalam acara tersebut. Kita akan namanya tidak teguran secara tertulis. Ada sudah sampai 2 kali, 3 kali. Jika masih dirasa kurang tidak berasa atau masih dari loh, kami masih tidak mau, kita ajukan ke berbagai ke atasan. Ajukan sampai nanti ke Korwil atau sampai nanti ke itu nanti secara gratis. Hal-hal apa saja yang efektif selama ini yang dilakukan oleh Bapak dalam pengertian efektif mengambil keputusan di dalam kasus yang terjadi Pak? Seperti kasus seperti pengambilan apa ya Pak? Iya, begini dalam kebijakan sekolah. Kebijakan untuk merubah kedisiplinan atau disiplin positif itu kan penting sekali dilaksanakan di sekolah. Kita perlu ajak semua guru terlibat untuk merumuskan suatu kebijakan yang bisa dipakai bersama-sama di sekolah. Sehingga itu adalah urusan bersama, bukan hanya kepala sekolah. Sudah dilakukan bersama kan nanti kita tetapkan sebagai kebijakan secara universal berlaku untuk semua. Tadi Pak Nuralin mengatakan ada keterlibatan dari berbagai pihak ya Pak ya. Yang saya tanyakan, ada nggak sih Pak seseorang atau siapa yang bisa membantu Pak Nuralin dalam pengambilan keputusan? Itu banyak Mbak Neneng. Ada
ada kan kita banyak guru-guru senior di sini. Katakanlah kita beberapa orang senior seperti Bu Sunarti yang sudah banyak makan garam di sini. Sejak awal sudah lama di sini dia perintah sampai pertimbangan. Jika pertimbangan saya pun 2 orang saya tidak bagus, saya pertimbangan dengan kepala desa juga. Ini baik baru saya tawarkan. Berarti banyak ya Pak ya yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan selama ini. Ada nggak sih Pak tantangan-tantangan, misalnya apa Pak? Tantangan saat Bapak mengambil keputusan tersebut? Ada tantangannya Mbak. Sebenarnya ada. Pertanyaannya adalah kadang-kadang bicara itu orang bisa diterima oleh orang lain. Tapi karena saya punya perspektif ini, dicoba dulu sehingga nanti kalau memang dirasa berat, nanti kita evaluasi lagi. Di mana kendalanya? Pasti ada kendalanya. Nanti baru cari solusinya. Selama itu positif kita harus laksanakan. Jangan nanti kendalanya apa, memang tidak jalan, nanti baca solusi yang atau formasi yang terbaik. Untuk selama ini dalam pengambilan keputusan ada nggak sih Pak jadwal khusus dari Pak Nur Alim, misalnya mencari solusi dari luar tadi, ada nggak Pak untuk dilematiknya ini? Saya tidak pakai jadwal, sifatnya adalah insidental. Ketika kami butuhkan segera kami laksanakan. Tapi kalau dirasa memang butuh proses ya kita ada rapat setiap awal tahun ajaran gitu. Tergantung situasional masalah apa yang perlu kita. Selanjutnya apa nih Pak rencana untuk ke depan dari Pak Nur Alim dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung dilema etik di SDHC? Ini Mbak, kejadian saya gini saya ambil ya. Saya ingin adalah seorang guru atau punya etika atau punya hierarki. Setiap kebijakan kepala sekolah secara bersama-sama harus diterima seorang guru tidak boleh melangkahi kewenangan kepala sekolah. Misalkan kepala sudah jam pergi, ada permasalahan di sekolah, segera ditangani. Ya, kalau tidak kalau nggak segera dengan guru segera, tapi ada pemberitahuan kepada kepala sekolah. Tapi kalau bisa ditunda, ya nanti nunggu adalah kepala sekolah datang sampai ke sekolah. Itu Mbak. Iya Pak. Terus cara mengukur keefektifan dari pengambilan keputusan Pak Nur yang sudah dibuat bagaimana Pak? Ya, ini nanti kan harus butuh proses, butuh waktu. Kita lihat perkembangannya, 1 bulan 2 bulan. Kalau memang sudah dirasa baik, ya balik berjalan. Kalau masih ada kendala, kita adakan nama evaluasi. Sejauh mana pasti misalkan di mana tak kendala di mana. Nah ini kendala itu yang kita cari sosial lagi. Ada tahapan atau cara bergaul. Jadi kita cari masalah itu bersama-sama ya? Ya bersama-sama udah. Begitu ya, hanya itu saja Pak yang ini saya tanyakan ke Pak Nur Alim. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas sharing pengalamannya kepada saya. Ini adalah ilmu baru bagi saya Pak. Seperti ini Pak, apakah ada kesan dan pesan untuk saya maupun CGP yang lain? Pesan saya Mbak ini karena sudah di waktu itu ke depan di dalam pengambilan keputusan hal yang dilema tadi ya. Kalian berolahraga maksudnya. Banyak dilema yang memang segera diatasi. Kalau memang ada permasalahan yang berhubungan dengan anak, kalau memang butuh segera, itu tidak usah menunggu kepala sekolah sama itu. Yang terbaik kabari, Pak ini ada masalah ini, baru kabari. Kalau memang bisa ditunda ya tidak. Tapi kalau sudah berhubungan dengan orang tua siswa, terus saya izin dengan kepala sekolah. Jangan melangkah mengundang orang tua tanpa sepengetahuan. Karena penuh risiko. Ya, akan saya ingat terus apa yang dipesankan oleh Pak Nur Alim. Terima kasih sekali lagi atas waktunya yang diberikan kepada saya yang bersedia saya wawancari Pak ya. Dan ilmu baru ini akan saya coba untuk terapkan di kehidupan sehari-hari. Apabila ada tutur kata saya yang kurang, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Nur. Sama-sama, semoga sukses. Amin. Dan selalu sukses. Assalamualaikum.
Selamat pagi Pak Slamet. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Begini Pak, sebelumnya saya minta izin ke Bapak. Saya mendapat tugas syarat dari CGP itu harus mewawancarai kepala sekolah. Nah di sini kan Pak Slamet sebagai kepala sekolah SD Ngening, bagaimana kebijakan atau keputusan dalam mengambil masalah yang mengandung dilema etik atau bujukan moral yang berbasis kebijakan-kebijakan universal. Apa Bapak Slamet bersedia? Siap ya. Oke. Makasih ya Pak atas waktunya. Yang pertama saya mau bertanya, selama Bapak sebagai kepala sekolah di SD Ngening, bagaimana cara mengidentifikasi masalah atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Apakah itu termasuk dilema etik atau termasuk bujukan moral, Pak? Terima kasih. Ya, saya jawab dari pengalaman yang terjadi di sekolah saya. Untuk yang kasus-kasus yang bernuansa dilema etika itu kan sudah jelas. Jadi di situ itu dua-duanya benar. Cuma nanti kan tinggal kita sebagai pengambil keputusan itu bagaimana kita mengambil keputusan mana yang lebih diprioritaskan. Sedangkan yang bujukan moral saya kira itu malah lebih mudah karena satunya itu benar, yang satunya jelas salah itu. Iya Pak. Ada yang ditanyakan. Yang terjadi di sekolah SD Ngening biasanya bagaimana? Untuk apa yang terjadi di guru itu yang paling sering terjadi, misalnya untuk anak yang guru yang anaknya baru sakit, mana yang lebih diprioritaskan? Apakah harus mengajar di kelas sedangkan di rumah anaknya sakit? Oleh karena itu, untuk mengambil keputusan ini kita perlu mengajak guru yang bersangkutan. Kita tanya bagaimana kondisinya, jadi faktanya seperti apa, anaknya seperti apa, terus kalau memang tidak bisa ditinggal, bagaimana solusi yang harus kita lakukan. Seperti itu contohnya itu. Sekarang kembali ke dilema etik ya Pak ya. Kalau dilema etik selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang termasuk dilema etik? Ya, terima kasih. Untuk kasus yang termasuk dilema etika, biasanya saya akan melakukan yang pertama itu mengidentifikasi masalahnya itu apa. Yang kedua, saya akan mengumpulkan fakta-fakta. Terus yang ketiga, melibatkan pihak-pihak yang punya kepentingan. Kemudian yang keempat, menentukan skala prioritas. Terus yang kelima, mencarikan solusi pemecahan masalahnya. Itu sehingga yang keenam nanti diambil keputusan. Oh ya. Apabila suatu masalah ini ya Pak ya, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan oleh Pak Slamet bagaimana untuk menyelesaikannya? Apakah sesuai dengan yang tadi sudah disebutkan? Ada sekitar 6? Ada 6 itu. Biasanya itu saya melakukan pertama itu identifikasi masalah. Dengan selanjutnya setelah itu saya hadirkan dari Bapak Ibu guru yang punya permasalahan yang mungkin perlu bantuan untuk dipecahkan, itu saya hadirkan, saya tanya masalahnya apa Bu, mungkin saya dapat membantu, seperti itu. Kemudian guru kan menyampaikan, Pak, masalah saya menghadapi permasalahan seperti ini. Karena ini kan kalau misalnya seperti anaknya sakit itu tadi kan sama-sama benar dan memang hal yang sulit. Karena apa? Kalau itu sampai meninggalkan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru di sekolah, itu juga istilahnya itu mengkhianati tugasnya. Itu juga tidak benar. Berarti kan dia harus melakukan hal yang benar, yaitu mengajar siswanya. Tetapi di satu pihak yang lain itu kan guru tersebut kalau memang di rumah tidak ada yang menjaga anaknya, kan tetap harus prioritas menunggui anaknya karena memang anaknya baru sakit. Oleh karena itu sebagai kepala sekolah saya berusaha membantu sedapat mungkin tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini kalau memang guru tersebut
meninggalkan sekolah itu harus ada guru pengganti atau guru piket yang mengisi membantu tugasnya itu menggantikan dia guru penggantinya di kelas itu untuk mengajar. Dan bila memang sangat krusial untuk anaknya di rumah itu membutuhkan beliau, ya yang lebih diprioritaskan saya kira anaknya, karena mengajar kan masih ada penggantinya. Dan itu bila di rumah memang ada yang menunggui, saya kira beliau mengajar juga tidak jadi masalah. Oleh karena itu dalam menghadapi dilema seperti ini, yang penting yang bersangkutan ditanyakan fakta-faktanya seperti apa. Terus pihak-pihak yang bisa membantu mencarikan solusi juga harus dilibatkan. Misalnya kalau butuh guru piket hari ini siapa yang mungkin bisa menggantikan, itu kan perlu kita tanyakan. Dan juga misalnya anaknya itu di rumah kalau sudah ada yang menjaga, berarti saya sarankan untuk mengajar saja. Itu contohnya, itu keputusannya. Selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang efektif selama ini yang dilakukan Bapak selama di SD Mining dalam pengertian efektif mengambil keputusan di dalam kasus yang terjadi? Pengambilannya seperti apa Pak? Yang efektif kalau saya, nomor satu yang saya kedepankan adalah komunikasi. Jadi lebih seperti itu. Terus yang kedua, ini kemampuan interpersonal. Saya sebagai kepala sekolah tetap mengedepankan fungsinya sebagai orang tua. Orang tua dalam hal ini tetap berusaha sedapat mungkin memberi kenyamanan kepada teman-teman di sekolah itu, dan juga mengayomi bagaimana caranya agar guru-guru itu mengajar nyaman, tapi juga tugas dan fungsinya sebagai mungkin ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga itu juga terhandle dengan baik, tidak ada yang dirugikan. Jadi kalau di sekolah yang mengajar, di rumah berfungsi sebagai mungkin kepala keluarga atau ibu rumah tangga, di masyarakat juga mungkin masih bisa bersosialisasi, berkumpul dengan masyarakat, membaur, bersosial, itu maksudnya kan penting itu. Supaya jadi tiga fungsinya sebagai individu, sebagai warga sekolah, keluarga juga masyarakat itu terhandle semua. Selanjutnya, ada nggak sih Pak seseorang atau siapa yang bisa membantu Pak Slamet dalam mengambil keputusan? Kalau biasanya itu masalah yang menyangkut guru, saya lebih mengedepankan privasi. Ya sedapat mungkin kalau memang itu sifatnya rahasia, saya tetap yang membantu saya guru itu sendiri. Tapi kalau itu menyangkut sekolah, kita adakan rapat dengan guru. Jadi masukan dari guru-guru itu saya tampung. Tapi ini yang menyangkut, kalau sudah menyangkut masyarakat, itu banyak pihak yang saya libatkan. Misalnya paguyuban wali murid, terus utamanya itu komunitas sekolah. Saya minta masukannya. Kalau ada seperti ini kira-kira masuk tidak? Kalau seperti ini apa saran dan masukan dari komunitas sekolah, juga paguyuban wali murid? Karena apa? Keputusan yang kita ambil itu kan menyangkut juga ini anak-anak, itu kan berarti kan nanti tanggungan orang tuanya juga. Jadi bisa kalau privasi ya tetap orangnya sendiri. Kalau itu menyangkut sekolah, kita bicarakan dalam rapat dengan guru. Kalau itu menyangkut keputusan yang berhubungan dengan masyarakat, dengan keputusan yang menyangkut banyak wali murid, kita hadirkan komite paguyuban wali murid, juga guru-guru dalam rapat pleno sekolah. Berarti banyak ya Pak ya membantu pengambilan keputusan. Betul. Selama ini. Dan memang harus dilibatkan, tidak hanya membantu, harus dilibatkan, karena pendapat dari banyak orang itu kan lebih baik daripada pendapat satu orang. Iya. Itu yang harus dipegang. Ada nggak sih Pak tantangan-tantangan tersendiri dari pengambilan keputusan yang diambil? Banyak. Untuk pengambilan keputusan itu menurut saya itu memang perlu kejelasan informasi. Oleh karena itu jangan sampai terjadi miskomunikasi sehingga keputusan yang diambil itu nanti malah menimbulkan fitnah di lingkungan guru atau lingkungan kerja itu, atau juga di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu dalam mengambil keputusan tetap harus dibicarakan bersama, perlu keterbukaan, terus kejelasan informasi. Juga untuk yang paling penting itu sebagai tindak lanjutnya intensitas itu loh.
Jadi kita tetap menjaga agar informasi itu tetap terjaga akurasinya, yaitu dengan menjalin komunikasi secara intens di antara berbagai pihak yang terlibat itu. Sehingga setiap masukan ada kendala apa itu segera dapat diatasi. Ya. Untuk selama ini dalam pengambilan keputusan ada nggak sih Pak jadwal khusus dari Pak Selamat? Misalnya mencari solusi dari luar atau khusus di 5 etik ya ini Pak ya? Dilihat dulu dari kasusnya terlebih dahulu ya Pak ya. Kalau yang dilema etik itu kan kalau jadwal khusus itu tidak, tetapi biasanya untuk guru memang saya usahakan sedapat mungkin jangan sampai terjadi permasalahan yang hubungannya dengan hal-hal seperti itu. Kami biasanya punya waktu khusus di lingkungan SD Ngeneng itu untuk membicarakan hal-hal yang bersifat informal itu dalam kegiatan misalnya ngopi bareng, ketika istirahat itu kan ada kegiatan ngopi bareng. Itu masalah-masalah yang sifatnya seperti itu lebih cair dalam membicarakannya, tidak terlalu tegang juga dalam pengambilan keputusannya. Jika terjadi sesuatu yang mungkin temannya perlu bantuan itu tidak sampai saya harus istilahnya Pak ini jenengan harus mengganti di kelas ini karena bu ini sedang sakit seperti itu misalnya, tidak perlu seperti itu. Dengan kesadaran. Misalnya ada yang guru piket atau saya jam kosong Pak, saya boleh tidak menggantikan ibu ini di kelas ini karena beliau kelihatannya kok hari ini izin, itu berdasarkan masukan dari guru piket seperti itu. Juga sering kami itu memang sengaja mengadakan kegiatan bersama dengan guru-guru juga dengan paguyuban wali murid. Tujuannya itu untuk membangun komunikasi, chemistry lah istilahnya. Nah istilah yang keren itu biar segala sesuatu yang terjadi itu nanti beliau-beliau itu mau terlibat dan mau ikut mencarikan solusi bila terjadi permasalahan. Selanjutnya apa nih rencana ke depan dari Pak Selamat dalam menjalani pengambilan keputusan mengandung dilema etik? Ya, tetap kita mempertahankan apa yang sudah ada. Terus yang kedua mungkin dalam mencari fakta-fakta pendukung itu lebih banyak pihak yang dilibatkan sehingga untuk pengambilan keputusannya itu lebih akurat dan lebih pas dan lebih menguntungkan semua pihak itu. Terus cara mengukur keefektifan pengambilan keputusan Pak Selamat bagaimana? Ya tetap kami mengadakan evaluasi. Biasanya kalau kan itu ada target waktu, misalnya guru tersebut saya izin Pak 2 hari menemui anak, itu setelah 2 hari itu kan kita evaluasi beliaunya sudah masuk sekolah belum. Ketika sudah masuk kita tanyakan bagaimana anaknya bu, sudah sakit, masih sakit atau sudah sembuh. Kalau lebih dari 3 hari itu malah biasanya satu sekolah menengok. Hanya itu Pak ya. Yeah. Yang ingin saya tanyakan ke Bapak, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas sharing pengalamannya. Ilmu baru juga bagi saya Pak ini. Sedikit nih, bagaimana kesan dan pesan kepada saya khususnya para CGP dalam pengambilan keputusan, ada nggak Pak pesan untuk saya? Oh ya, untuk khusus CGP ya? Iya. Wah, CGP itu luar biasa. Cuma itu yang perlu digarisbawahi. Jadi sedapat mungkin ilmu yang didapat itu diimplementasikan dalam pembelajaran, maksudnya gini. Jadi apa yang mungkin sudah didapat, saya kalau nggak salah kemarin yang terbaru itu mendapat disiplin positif. Ya, disiplin positif. Silakan diterapkan di sekolah. Terus dapat mungkin pengaturan waktunya itu diperhatikan lebih efektif, juga menjaga kesehatan. Jangan sampai karena CGP nanti malah yang rugi diri sendiri. Jadi efektif dalam mengatur waktu, juga siswanya nanti lebih bergairah karena ilmunya luar biasa untuk CGP itu, juga efektif dalam bekerja gitu. Jadi jaga kesehatan, efektif untuk anak juga dalam bekerja. Jangan sampai juga yang keempat ini merugikan keluarga. Jadi keluarga
prioritas utama. Terima kasih. Akan saya ingat pesan dari Kak Slamet. Terima kasih sekali atas waktunya ya Pak ya, atas sharing pengalaman dan ilmu baru. Saya juga minta maaf apabila ada salah kata dalam wawancara pada pagi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak.